الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد الصديق والذي أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مدى الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجنسية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله منال القعد في كتابه القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari musibah, termasuk para nabi dan rasulnya. Dan tidak ada jenis musibah apapun namanya yang bisa menimpa melainkan dengan izin Allah. Dunia saat ini sedang berduka karena banyaknya musibah-musibah. Musibah global pun telah menimpa kita, baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan politik, bahkan keagamaan. Musibah yang datang silih berganti dapat memperburuk kehidupan kita. Kesenangan berubah menjadi kesedihan, kesuksesan menjelma menjadi kegagalan, dan kebaikan pun bisa menimbulkan keburukan. Ketika musibah datang menghampiri, kerap kali membuat kita terkejut, shock, tidak nyaman, terasa terluka dan sakit. Berbagai musibah yang terjadi ada yang ringan, sedang dan berat. Jenisnya juga beragam, demikian pula konteks situasi dan kondisi dan sikap seseorang dalam menghadapinya. Orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, hilang pekerjaan, terjadi KDRT dan bahkan kabar kematian bertubi-tubi. Untuk itu Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarati wa bashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah hendaknya merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, lalu berkata, diri kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Untuknya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia, dan kami harus bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan. Kalimat istirja yang sering kita baca dan juga membanjiri jagat sosial media
mengingatkan kepada kita bahwa musibah itu terjadi dengan takdirnya, mengisyaratkan kepada syahidul musibah agar ikhlas menerimanya. Pepatah Arab mengatakan bil musibati yuqraul mar'u waihan, yang artinya dengan musibah orang bisa menjadi mulia dan bisa menjadi hina. Musibah yang diterima secara positif akan mendatangkan peluang, ibarat, hikmah dan anugerah. Sebaiknya bila musibah disikapi secara negatif maka akan menjadi penghalang dan rahmat, sehingga bertindak negatif dan mengutuk ujian yang dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairu yusibu bihi." Yang artinya orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya maka akan diberi musibah. Untuk itu hendak kita tidak putus asa dalam menghadapi musibah agar semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Bagi orang beriman, musibah itu tidak boleh dilihat sebagai peristiwa negatif, melainkan harus dipandang sebagai ajang melatih diri untuk sabar dan tabah. Manusia diuji untuk tidak mudah berputus asa, karena Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang yang menghadapi musibah dengan penuh pasrah dan akan mengganti apa yang hilang atau lepas dari tangan mereka dengan anugerah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang salah menyikapi musibah dan berakhir dengan putus asa. Orang yang putus asa akan dihinggapi rasa ragu, pesimis, menganggap semua negatif, merasa dirinya tidak berguna, bahkan merasa kehilangan dukungan dari keluarga. Secara psikologis, orang yang putus asa akan menunjukkan gejala emosi yang dapat mengakibatkan tindak kejahatan. Orang yang mengalami putus asa, hidupnya merasa kacau dan keadaannya yang dihadapinya tidak dapat dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, orang sulit berpikir jernih, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Putus asa merupakan salah satu gejala depresi. Jika tidak diatasi dengan baik, perasaan itu juga dapat mengarah kepada aksi bunuh diri. Seseorang yang mengalami putus asa akan merasa kehilangan harapan, menderita dan larut dalam kesedihan. Bisa jadi orang yang putus asa akan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, namun mereka tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'ala al-insani 'arada wa na'a bi jadbi wa idza massahu syarru kana yasu'an." Yang artinya, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpaling dari dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Sesungguhnya perasaan bangga dan putus asa merupakan tabiat manusia. Apabila diberikan nikmat kesehatan dan kelapangan, mereka tidak mau berzikir dan berdoa kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah dengan sombong dan berbangga diri. Namun jika ditimpa kesusahan seperti sakit dan kemiskinan, mereka putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah memberikan solusi untuk mengatasi putus asa dengan membaca Al-Quran, zikir, bersikap sabar, banyak berdoa, meningkatkan rasa syukur kepadanya. Orang ramai yang tidak marrahmati Rabbihi illa waddun. Yang artinya Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang sesat. Pada surat Al-Baqarah ayat 204 dijelaskan bahwa kalian mengira akan masuk surga dengan hanya menyatakan keislaman tanpa diuji seperti halnya orang-orang sebelum kalian. Mereka diuji dan digoncangkan dengan berbagai cobaan, kemiskinan, penyakit dan kesengsaraan, sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya berkata, bilakah pertolongan Allah akan tiba?
Saat itu Allah menepati janjinya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan itu sudah dekat. Yakinlah bahwa tidak ada beban musibah apapun yang tidak bisa dilewati. Allah akan memberikan beban sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan. Ayat ini menjelaskan setiap cobaan yang diberikan selalu memiliki jalan keluar. Allah tidak memberikan cobaan melainkan selalu dengan kemampuan hamba-Nya. Untuk itu sudah semestinya manusia tidak patah semangat dan terus-menerus mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Meskipun terasa sulit, jika selalu percaya dan yakin atas kekuasaan Allah, maka hati akan terasa lebih tenang. Yakinlah, badai pasti berlalu. Jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Semoga musibah yang berat ini menjadi ladang amal dan kebaikan di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu al-ghafurur rahim. Allah